Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar, semangat belajar. Adik-adik pecinta sains dimanapun berada, hari ini kita akan mengadakan percobaan mengenai bagaimana terjadinya proses erosi pada tanah dan apakah ada salah satu faktor yang mempengaruhi percepatan dari proses erosi tanah. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita memulai percobaan kali ini, kita terlebih dahulu mengenal bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada botol aqua diisi dengan air bersih. Kemudian ada botol aqua yang telah dikasih lubang di tengahnya. Air minum yang dikasih lubang di tengahnya, diisi dengan tanah yang gundul tanpa tanaman. Kemudian ada yang namanya penanai airnya, wadah airnya untuk menampung air yang keluar dari botol tersebut. Kemudian di botol kedua ada botol aqua yang diisi dengan tanah, kemudian di atasnya ada tanaman dan ada sisa-sisa daun kering. Nah, kita akan melihat bagaimana proses percobaan ini terjadi. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama kita tuangkan air ke botol yang berisi tanah, namun tanpa tanaman. Kemudian botol yang kedua kita isi air, botol yang tanah tanaman. Sekarang kita perhatikan ada perbedaan yang signifikan di botol yang berisi dengan tanah, kemudian tanaman di atasnya dan dedaunan. Airnya lebih jernih ketimbang dengan botol yang hanya diisi dengan tanah tanpa tanaman. Kita buang sedikit ya airnya. Tanah airnya lebih keruh ketimbang dengan botol yang berisi dengan dedaunan. Nah, adik-adik pencinta sains pasti telah menyaksikan kan apa yang telah terjadi pada kedua botol ini. Botol pertama tanpa ditumbuhi tanaman ternyata menghasilkan air yang lebih keruh, sedangkan botol yang kedua ditumbuhi tanaman menghasilkan air yang lebih bening. Itu artinya adalah bahwasanya salah satu faktor penyebab cepatnya erosi pada tanah adalah tidak ada tanaman yang melindungi tanah tersebut. Oleh karena itu penting sekali bagi kita generasi sains untuk melakukan penghijauan agar apa? Agar tanah di sekitar kita atau tanah sekitar tempat tinggal kita dapat terjaga dan tidak mudah untuk erosi. Dan perlu juga kita ingat bahwasanya tanah dan hutan kita perlu dilakukan penghijauan untuk apa? Untuk menghindarkan diri kita, untuk menghindarkan keluarga kita, untuk menghindarkan negara kita Indonesia dari wabah bencana banjir yang lebih besar. Demikianlah
penjelasan atau percobaan sains kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar, semangat belajar.